Ini adalah satu cerita yang mengingatkan kita semua kalau di balik keluarga yang kelihatannya sempurna, ternyata ada problemnya juga. Dan problemnya itu mungkin saja lebih besar daripada problem yang kamu alamin sekarang. Welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ngebahas tentang satu kasus yang menggambarkan bagaimana seorang suami yang sempurna ternyata menyimpan rahasia yang sangat ekstrim sampai-sampai dia harus pura-pura mati. Ya guys, kalau misalnya ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku, welcome. Aku adalah video tentang misteri, beauty dan juga fashion setiap minggunya. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. By the way guys, sebelum kita mulai ceritanya, banyak sekali dari kamu yang tanya ke aku kalau magnetic lashes yang model Paris itu di mata kelihatannya gimana sih? Jadi hari ini aku pakai magnetic lashes yang tipenya itu Paris. By the way, buat kamu yang masih belum tahu magnetic lashes itu apa, cek Instagram Ahura Lash. Di sana kamu bakal bisa mengenal lebih banyak lagi tentang apa itu magnetic lashes, dan di sana juga ada instruksi bagaimana cara kamu mengaplikasikan ini. Jadi ini tuh adalah pengganti eyelash extension dan juga bulu mata palsu yang biasa tuh pakai lemnya yang ribet banget untuk dipakainya. Ini tuh cara pakainya tuh gampang banget. Jadi kalau misalnya kamu nggak suka dengan eyelash extension karena bulu mata kamu itu asik rontok, dan make sure untuk cobain Ahura Lash. Anyway, let's get to the story. Ini adalah Michelle. Dia berasal dari Indiana, Amerika, dan sejak kecil dia dibesarkan di dalam keluarga Katolik. Jadi dia itu adalah seorang perempuan yang sangat religius dan juga percaya begitu kamu menikah, kamu harus stay dengan laki-laki itu sampai kamu mati. Tidak ada yang namanya perceraian. Nah, jadi pada saat Michelle lulus SMA, dia janjian untuk bertemu dengan temannya di sebuah bar, dan pada saat mereka bertemu, ternyata temannya itu ngajak seorang laki-laki, dan pada saat Michelle melihat laki-laki itu, dia langsung jatuh cinta. Oh my god! Wow! Ya, ini adalah Marcus, dan seperti yang kamu lihat di foto ini, Marcus itu ganteng banget. Jadi pada saat Michelle melihatnya, Michelle langsung yang kayak liatin dia terus, dan Marcus juga sadar lah ya, dia pun suka dengan Michelle. Jadi mereka pun mulai dating. By the way, sedikit info tentang Marcus, dia adalah anak kuliahan di bagian finance, dan dia juga sangat suka menerbangkan pesawat. Jadi dia belajar pilot dan mendapatkan license pilot untuk menerbangkan pesawat kecil. Jadi untuk kencan pertama mereka, Marcus membawa Michelle untuk terbang. Bayangin ya, first date mereka itu cukup spesial. Kalau misalnya first date yang biasa kan kamu antara dibawa untuk dinner atau even coffee atau even buat nonton, tapi si Michelle dibawa terbang guys. So inilah yang membuat hati Michelle juga terbang kepada Marcus, dan Marcus juga ya dia memang suka dengan Michelle karena Michelle adalah wanita baik-baik. Dan setelah mereka pacaran 2 tahun, akhirnya mereka pun menikah. Nah, tampaknya mereka adalah pasangan yang sempurna ya, yang sangat bahagia. Setelah Michelle menikah, dia menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Marcus bekerja di bidang finance. Dia bekerja sebagai financial manager di sebuah perusahaan investasi, dan gaji Marcus tuh lumayan. Jadi makanya si Michelle juga bisa hidup di rumah dengan tenang. Dia nggak usah kerja, dia tinggal jagain anak aja. Nah, setelah mereka menikah, si Marcus masih suka menerbangkan pesawat. Jadi setiap weekendnya dia bakal menerbangkan pesawatnya, karena ini adalah pesawat yang kecil ya, dia bisa memutar balik ya, melakukan trik-trik pesawat yang sangat menegangkan. Dan karena Michelle adalah seorang perempuan yang lebih ke pemalu dan juga lebih suka stay di rumah, dia bilang kalau Marcus adalah kontrasnya gitu loh, dan makanya mereka bisa cocok. Nah, setelah 5 tahun menikah, Marcus memutuskan untuk memulai bisnisnya sendiri, yaitu juga sebuah perusahaan investasi di mana dia bakal membantu klien-kliennya untuk mendapatkan uang lebih banyak. Kamu tahulah apa itu skema investasi ya. Kalau misalnya kamu nggak tahu, make sure untuk Google. Tapi basically kalau misalnya klien kamu itu kasih kamu uang 10.000 US dollar dan kamu investasikan ke satu perusahaan lain gitu ya, uang itu bakal bisa jadi 12.000, dan biasanya si Marcus itu bakal ambil komisi kayak ambil 1.000 atau 2.000. Jadi tergantung dengan perjanjian dari perusahaan milik Marcus ini. Jadi tampaknya mereka adalah keluarga yang makin lama makin bahagia gitu loh, karena kan Marcus
Marquez bisnisnya juga berkembang ya. Jadi mereka memiliki banyak uang, mereka juga memiliki 3 orang anak yang sangat lucu, dan Marquez membeli satu rumah besar. Ini tuh berada di sebuah komplek perumahan yang bernama Cocktail Cove. Ini adalah perumahan yang elit di mana biasanya orang yang memiliki yacht bakal tinggal di sana. Jadi rumah mereka sangat besar, mereka sampai memiliki sinema sendiri, mereka juga memiliki kolam renang. Jadi tampaknya si Michelle ini adalah istri yang bahagia gitu loh. Tapi ternyata di balik itu semua ada satu rahasia yang enggak orang tahu, karena ternyata si Marcus itu adalah seseorang yang sangat controlling dan dia juga sangat gampang marah kepada istrinya. Jadi dia itu suka mengontrol bagaimana cara istrinya berpakaian, dia juga suka mengontrol berapa banyak istrinya makan dengan cara menjatuhkan istrinya gitu loh. Padahal seperti yang bisa kamu lihat kan, Michelle tuh sudah langsing ya, tapi si Marcus tuh bakal bilang ke dia, kalau kamu kok gendut banget sih, kamu jangan makan banyak-banyak lah, atau kayak kamu kok kasih anak kita pakai baju kayak gini sih, jangan pakai baju kayak gini, jelek gitu loh, kamu punya taste yang jelek. Jadi dia itu suka banget menjatuhkan Michelle sehari-harinya. Tapi karena Michelle adalah seorang perempuan yang religius yang juga sangat percaya dengan Tuhan gitu ya, dia percaya kalau nggak apa-apa lah, aku sabar-sabar aja, ini mungkin hanyalah cobaan, dan aku juga sayang banget dan respect banget dengan Marcus. Jadi dia ya diam-diam aja gitu kan. Tapi lama-kelamaan si Marcus ini makin menjadi-jadi guys, karena tampaknya dia berselingkuh. Berselingkuh gimana? Karena makin lama gitu ya, dia bakal berbohong kepada Michelle. Misalnya dia bilang ke Michelle, maaf ya hari ini aku ada rapat sampai jam 9 malam, tapi ternyata dia tuh nggak ada di kantor gitu loh, tapi dia malah ada di restoran dengan cewek gitu kan. Meskipun Michelle tidak tahu siapa cewek itu, dia yakin kalau Marcus ini menyembunyikan sebuah rahasia. Nah, karena si Marcus makin lama makin pulangnya tuh dini hari dan asik berbohong, akhirnya si Michelle sudah tidak tahan lagi dan dia tidak percaya dengan Marcus. Maka apa yang dilakukan adalah dia mengecek laporan tagihan handphone Marcus pada saat dia pergi kerja. Jadi pada saat Marcus nggak di rumah, si Michelle tuh melihat tagihan handphone suaminya, dan benar saja pada saat Michelle melihat tagihan itu, dia menemukan kalau ada satu nomor yang setiap paginya bakal ditelepon oleh suaminya ini. Dan pada saat dia mengecek nomor handphone itu di Google, nomor handphone itu ternyata milik seorang perempuan, dan perempuan itu happen to be tinggal di bangunan apartemen yang sama dengan pembantu rumah mereka. Jadi si Michelle itu memiliki seorang pembantu ya, yang masuknya pagi dan pulangnya malam, bernama Rachel. Dan Rachel ini sangat dekat dengan Michelle. Nah, pada saat Michelle mengetahui alamat cewek selingkuhan suaminya, dia juga udah cerita gitu loh kepada Rachel. Pada suatu malam, pada saat si Marcus enggak pulang ya, si Michelle telepon pembantunya. Dia bilang, halo, coba kamu bisa nggak sih tolong cek di parkiran komplek apartemen kamu, lihat apakah ada mobil suami saya. Untungnya Rachel juga baik, dia pun taat dan dia mengendarai mobilnya, karena kan parkirnya itu kan luas banget ya. Jadi dia harus pelan-pelan ngecek satu persatu mobil untuk melihat apakah mobil Marcus tuh ada di sana. Dan benar saja guys, ternyata mobilnya tuh ada di sana, dan ini mengkonfirmasi kalau si Marcus itu selingkuh. Nah, pada saat Michelle menemukan itu, dia sangat kecewa ya. Bayangin, dia sudah sangat dedicated kepada suaminya, dia nggak kerja, dia jagain anak seharian, dia jagain rumah, dia make sure untuk berpakaian rapi setiap hari untuk suaminya. Tapi tampaknya ini nggak cukup juga. Jadi pada saat suaminya kembali ke rumah keesokan harinya, dia langsung marah, dia langsung minta agar Marcus menghentikan perselingkuhannya, dan dia meminta Marcus untuk telepon cewek itu untuk bilang kalau kita putus gitu kan. Nah, Marcus mendengarkan istrinya dan Marcus pun menelepon perempuan itu. Tampaknya perselingkuhan mereka stop untuk beberapa hari guys, karena Marcus kembali berselingkuh lagi dengan cewek itu. Jadi tampaknya dia juga nggak respect dengan Michelle. Nah, pada saat itu ya si Michelle, karena dia juga nggak punya power dan dia adalah seorang wanita yang lemah lembut gitu ya, dia juga masih ingin keluarganya itu intact, dia nggak mau bercerai. Ya udah, dia diam-diam aja, dia membiarkan suaminya berselingkuh, dia membiarkan suaminya pulang malam-malam setiap hari. Yang penting dia masih mendapatkan uang bulanan, dia masih bisa mendidik anaknya, dia masih bisa memberikan kasih sayang kepada anaknya dan mencerminkan kepada anak-anaknya kalau mereka memiliki orang tua yang saling menyayangi dan juga akur. Nah, tapi tampaknya ini adalah kebohongan yang tidak bisa dijaga oleh Michelle lebih lama lagi, karena di tanggal 31 Desember 2008, pada saat Michelle nonton TV di kamarnya dan anak paling kecilnya yang baru saja berumur 6 tahun nonton TV di bawah, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Nah, anak kecilnya pun membuka pintu. Anak kecilnya menemukan kalau ada 2 orang polisi dan juga ada beberapa orang di
belakang polisi tersebut. Nah, anaknya pun naik ke atas dan bilang kayak, "Mam, ini ada polisi yang mau bertemu dengan kamu." Melihat itu Michelle sangat terkejut ya. Dia tanya, "Sebenarnya tuh ada apa? Kenapa kalian datang di malam-malam hari seperti ini?" Polisinya bertanya, "Di mana suami kamu? Kami ingin mencari suami kamu." Nah guys, parah banget ya. Ini adalah malam tahun baru, tapi Marcus dia sedang liburan dengan selingkuhannya di sebuah resort di Key West, Florida, Amerika. Bayangin guys, kayak dia tuh berlibur padahal dia memiliki 3 orang anak dan harusnya si Marcus itu ada dong di rumah bermain-main dengan anaknya, tapi anaknya dilantarkan gitu aja. Anyway, si Michelle bilang kalau suami saya lagi di luar kota, ada apa ya? Nah, si polisi bilang kalau suami kamu itu adalah seorang pembohong ya, dimana dia membohongi miliaran uang kliennya, karena tampaknya perusahaan investasinya itu adalah perusahaan yang pura-pura gitu ya. Uang-uang kliennya tuh nggak ada, kayak dikorupsi oleh si Marcus dan Marcus nggak kembalikan uangnya. Marcus juga nggak menggunakan uang itu dengan baik gitu loh. Jadi Marcus berhutang sebanyak miliaran rupiah kepada klien-kliennya, dan untuk barang bukti polisi lalu menyita laptop, komputer, dan juga dokumen-dokumen yang ada di ruang kantor rumah Marcus. Nah, lihat itu si Michelle sangat terkejut ya, dia juga kayak mau nangis gitu ya. Lalu beberapa hari kemudian Marcus pun akhirnya pulang ke rumah, dimana Michelle bercerita kepadanya apa yang terjadi di malam tahun baru. Si Marcus tenang-tenang aja, dia bilang kalau tenang aja, aku bakal urusin ini semua, kamu gak usah takut, anak-anak gak usah takut. Si Marcus selalu bilang sebelum aku bisa menyelesaikan permasalahan ini, aku harus terbang ke Florida untuk bertemu dengan papa aku mau diskusi dengannya. Karena si Michelle percaya juga, ya udah dia kayak oke-oke aja kan. Dan itu dibicarakan pada tanggal 4 Januari 2009. Nah, pada hari Minggu pagi, tepatnya tanggal 5 Januari 2009, Marcus mengendarai pesawatnya untuk terbang ke Florida. Nah, si Marcus itu terbang pada jam 6:45 pagi, dan waktu perjalanan kira-kira memakan waktu kurang lebih 2 jam ya. Tapi pada jam 9 pagi, suaminya itu masih belum memberitahukan Michelle kalau saya sudah sampai. Ini pun membuat Michelle sedikit takut ya, tapi dia diam-diam aja. Nah, pada jam 9 pagi, petugas yang bekerja di gedung radio penerbangan menelepon Michelle. Mereka tanya nomor kontak Marcus karena Marcus itu tidak bisa dihubungi. Nah, si Michelle pun memberikan mereka nomor kontak Marcus, tapi dari pagi sampai malam tidak ada kabar dari Marcus juga. Ini pun membuat si Michelle makin khawatir. Akhirnya pada jam 12:30 dini hari tanggal 6 Januari, polisi menelepon Michelle, dan pada saat itu Michelle sudah memiliki firasat buruk ya. Dia udah tahu pasti ada apa-apa yang terjadi dengan suami saya, dan benar saja polisi bilang kalau kami tidak bisa menemukan pesawat Marcus, yaitu pesawatnya hilang, dan kami sudah mengirim 6 pilot untuk mencari di mana kira-kira suami kamu berada. Nah, selama hampir 1 minggu pesawat Marcus tidak ditemukan. Anak-anak Michelle pastinya sudah sangat takut, dan Michelle juga sangat takut ya. Akhirnya pada tanggal 12 Januari 2009 pesawat Marcus ditemukan. Pesawat itu ditemukan dalam keadaan hancur, tapi enggak hancur yang kayak benar-benar terbakar gitu, cuman kayak hancur, tapi kamu masih bisa lihat jendelanya, kamu masih bisa melihat mesinnya, jadi itu semuanya masih intact gitu. Tapi yang anehnya tidak ada mayat Marcus sama sekali. Tampaknya dia itu selamat guys, karena tidak ada mayat, tidak ada baju Marcus, tidak ada bukti-bukti kalau Marcus itu ikut jatuh dengan pesawat. Ini pun membuat Michelle merasa lega, tapi dia juga heran kayak kemana Marcus gitu kan. Dan keesokan harinya polisi menemukan Marcus. Iya guys, Marcus hidup, dia tidak meninggal untung saja, dan dia pada saat itu bersembunyi di tenda camping di Florida. Jadi tampaknya tidak begitu jauh dari lokasi pesawat ya. Cuman pada saat polisi menemukan Marcus tampaknya kayak terkejut banget karena dia ngerasa kalau dia tuh sudah bisa kabur. Dia itu rencananya memang beneran ingin pura-pura tewas agar dia bisa kabur, tidak usah membayar uang sebesar 15 miliar, dan dia juga bisa bebas gitu dari keluarganya. Dia juga bisa lari gitu mungkin dengan selingkuhannya, aku nggak tahu sih, tapi itulah rencana si Marcus, yaitu dia ingin pura-pura mati agar dia bisa kabur dari tanggung jawabnya. Nah, tampaknya dia tidak bisa dong, karena dia ditangkap langsung oleh polisi, dan pada tanggal 5 Juni 2009 Marcus diadili. Dia dituduh merusak kapal terbang, tapi yang anehnya dia itu enggak dituduh atas tindakan kriminalnya di mana dia tidak mengembalikan uang kliennya guys. Jadi ini sedikit aneh sih ya, tapi yang pastinya pada bulan Agustus 2009 juga si Marcus mendapatkan hukuman 4 tahun penjara atas tuduhan merusak kapal terbang pada saat dia keluar
keluar nanti dia juga bakal diadili lagi untuk tuduhan dimana dia itu membohongi uang klien-kliennya. Cuman aku sedikit nggak begitu ngerti sih ya, kalau misalnya dia itu memiliki dua kesalahan, kenapa meskipun rada-rada berbeda, tapi kenapa nggak langsung diadili gitu loh. So, buat kamu yang tahu tentang hukum di Amerika, make sure untuk komen di bawah ya, karena itulah informasi yang aku dapat tentang hukuman Marcus gitu loh. Sekarang dia dijatuhi hukuman secara terpisah. Nah, bagaimana dengan nasib Michelle? Jadi pada saat polisi datang ke rumah mereka untuk menyita laptop dan juga dokumen-dokumen suaminya, si Michelle udah bilang ke Marcus kalau aku udah nggak mau lagi sama kamu, aku mau minta cerai. Jadi dia itu sudah pergi ke pengacara untuk mengajukan permintaan perceraiannya dari suaminya. Nah, ini membuat aku sedikit ngerasa heran ya, karena meskipun suami kamu itu sudah berselingkuh berkali-kali dengan cewek yang sama, tapi kenapa kamu oke-oke aja? Tapi pada saat suami kamu itu dokumen-dokumennya disita dan pada saat polisi bilang kalau suami kamu itu hutang uang miliaran rupiah, kenapa pada saat itu Michelle baru minta cerai guys? It just started to make me think, apakah dia itu stay dengan suaminya karena suaminya itu tajir dan bisa memberikan perlindungan secara finansial kepadanya, atau dia benar-benar cinta dengan suaminya? Kalau misalnya dia benar-benar cinta, kenapa pada saat suaminya mendapatkan tuduhan kalau dia mungkin saja akan jatuh miskin atas tuduhan korupsi, kenapa pada saat itu malah Michelle langsung menggugat cerai suaminya guys? Jadi aku pengen tahu sih opini kamu di comment section di bawah. Dan mungkin ada beberapa dari kamu yang berspekulasi kalau mungkin saja Michelle tahu kalau suaminya itu korupsi uang klien, karena suaminya itu tertangkap makanya dia langsung yang kayak nggak peduli lagi dengan suaminya dan minta cerai. Make sure untuk komen di bawah opini kamu tentang semua ini. Kalau misalnya kamu suka dengan cerita hari ini, make sure untuk thumbs up, make sure juga untuk subscribe dan juga turn notification on. Follow aku juga di Instagram @yovifan untuk update kapan video aku di-upload dan mention aku pada saat kamu nonton video-video aku. Anyway guys, buat kamu yang penasaran dengan warna lipstick yang aku pakai hari ini aku pakai lipstick dari Revlon. Ini adalah Revlon Color Burst Laker Balm dan warnanya 115. Aku decide untuk pakai lebih banyak lagi drugstore lipstick karena tampaknya lebih banyak dari kamu yang suka dengan drugstore lipstick, lagi pula lebih gampang untuk dibeli ya untuk merek-merek yang generik seperti ini. Jadi I will try to use more easily accessible brand. Dan kalau misalnya kamu punya rekomendasi untuk lipstick yang affordable dan juga kualitasnya bagus, make sure untuk komen di bawah. Anyway guys, thank you so much for watching. I hope you have a spectacular day and I will see you in my next video. Bye guys. I know I'm not alone.